Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2, analisis video, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama saya, Abdul Muharrir SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Lombok Barat. Dari pertanyaan analisis video dapat disimpulkan jawabannya antara lain, yaitu untuk pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Itu visi yang tertera adalah terwujudnya kelas impian untuk belajar murid. Untuk pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pagi Nova, pagi Winda, pagi Alif, pagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat. Sukses selalu ya. Terima kasih. Pertanyaan keempat, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Adapun tahapan bagja yang dapat disimpulkan di sini adalah, yaitu buat pertanyaan, guru menuliskan kata penyemangat belajar yang mengundang rasa ingin tahu murid. 2. Guru mengajukan pertanyaan terkait kata yang dituliskan di papan tulis, yaitu apa yang muncul dalam pikiran kalian saat membaca tulisan di papan tulis. Yang ketiga, guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, guru menanyakan pada murid apa yang disukai dari kelas kita. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, Arfan? Makan, Bu. Makan. Oke, ada lagi? Ya, Azza? Sambil dengerin musik, Bu. Sambil mendengarkan musik Azza. Bagus. Ya, Alif? Duduk lesehan, Bu. Duduk sambil lesehan. Baik anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Saya, Bu. Ya, Tania? Duduk di dekat rak buku. Di dekat rak buku. Kenapa, Tania? Karena bisa sambil baca-baca buku. Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Nida? Saya suka duduk di dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Iya, bagus. Terima kasih atas cerita-cerita kalian, dan nanti pada saat jam istirahat kita akan berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6. Dan kalian nanti akan melihat apa yang kalian sukai, dan juga boleh bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai.
Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat kelas yang sudah dikunjungi ya. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian sukai, dan sekarang kita akan diskusikan dalam kelompok. Oke semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa? Yuk kita diskusi sama-sama. Apa tadi? Kasih. Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Untuk ambil pelajarannya, yaitu pertama, guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan ke kelas 6 untuk menambah inspirasi tentang kelas yang membuat semangat belajar. Yang kedua, murid mengidentifikasi ruang kelas lain dan mencatat tentang apa yang disukainya di kelas tersebut sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, murid bertanya pada murid kelas lain tentang apa yang mereka sukai untuk mewujudkan kelas yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, setiap kelompok mendiskusikan tentang apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Nah, anak-anak, sekarang silahkan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silahkan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian impikan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelas impian kalian ya. Silahkan, oleh kelompok siapa dulu ya? Tania, boleh? Silahkan. Untuk gali mimpi, yaitu yang pertama, guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Yang kedua, guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Ketiga, murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang kelas impiannya di depan kelas.
Nah, sekarang kita bikin daftar dulu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita. Oke, Ibu bantu tulis ya. Baik, siapa? Kira-kira apa untuk mewujudkan kelas kita? Ya, Tania? Lantai yang bersih. Lantai yang bersih. Kedua? Ya aja? Dinding yang penuh hiasan, Bu. Dinding yang penuh hiasan. Selanjutnya yang ketiga. Ya, Nizar? Kursi yang bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, Fadal? Rak buku. Adanya rak buku. Oke, kalau begitu kita akan bagi tugas. Siap? Untuk jabarkan rencana, yaitu yang pertama, murid diajak berkontribusi menentukan kebutuhan untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, murid menyebutkan kelas impian yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis daftar kelas impian murid. Yang keempat, guru akan membagi tugas setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu. Oke anak-anak, terima kasih banyak ya, kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Nah, kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya, Bu. Ya Arfan? Hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya aja? Kita cicil pulang sekolah, Bu. Kita cicil setiap pulang sekolah. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok saja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya. Oke, semangat? Semangat! Semangat dong ya, aku pasti bisa! Selanjutnya untuk atur eksekusi. Yang pertama, murid diberi kesempatan untuk berkontribusi menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas impian. Yang ketiga, murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. Yang keempat, seluruh murid dibantu guru bergotong royong mewujudkan kelas impian yang menjadi penyemangat belajar. Untuk pertanyaan kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video yaitu yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada berpikir berbasis kekuatan atau aset yang dimiliki. Kedua, pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain, yaitu murid. Yang ketiga, pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungan sekolahnya. Untuk pertanyaan keenam,
apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Ada 7 modal yang dimanfaatkan oleh pemimpin dalam tayangan video tersebut. Yang pertama, modal manusia, yaitu guru yang memiliki strategi dalam memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Kemudian, murid yang sangat kooperatif, kreatif, dan mandiri serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya untuk modal sosial, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Selanjutnya, bekerja sama dan meminta izin dengan guru kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi kelas. Modal fisik, yaitu bangunan kelas yang dapat ditata sesuai dengan kelas impian murid. Kemudian, hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak. Kemudian, rak buku dan buku-bukunya untuk menunjang pembelajaran. Selanjutnya, meja dan kursi yang posisinya diubah agar murid nyaman belajar. Modal selanjutnya yaitu modal lingkungan atau alam, yaitu memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan yang digunakan untuk menghias kelas. Selanjutnya, modal finansial, yaitu dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid. Kemudian, uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Selanjutnya, modal politik. Modal politik di sini yaitu kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, modal agama dan budaya, yaitu karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk kelas. Lalu, sikap gotong royong murid untuk bekerja sama mewujudkan kelas impian. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 3.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.